Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Siti Maimuna dengan NIM 33020200106. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang menelusuri jejak penyebaran Islam di tanah Banten. Sejarah penyebaran Islam di Banten. Sebelum agama Islam berkembang di Banten, masyarakat Banten masih hidup dalam tata cara kehidupan tradisi prasejarah dan dalam abad-abad permulaan Masehi ketika agama Hindu berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan purbakala dalam bentuk prasasti, arca-arca yang bersifat Hinduistik, dan bangunan keagamaan lainnya. Sumber naskah kuno dari masa pra-Islam menyebutkan tentang kehidupan masyarakat yang menganut Hindu. Sekitar permulaan abad ke-16 di daerah pesisir Banten sudah ada sekelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya dilakukan oleh salah seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali berasal dari Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanuddin untuk menyebarkan secara perlahan-lahan ajaran agama Islam di daerah Banten. Sunan Maulana Hasanuddin sangatlah berpengaruh dalam penyebaran Islam di Banten karena beliau adalah seorang sultan yang pertama kali menjadi penguasa di kerajaan Islam di Banten. Beliau mendirikan Kesultanan Banten, bahkan beliau mendapatkan gelar Pangeran Sabakingking atau Sedakinking. Gelar tersebut dipersembahkan dari kakeknya, yaitu Prabu Surasowan. Pada masa itu, Prabu Surasowan menjabat menjadi bupati di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan Nyi Kuwunganten atau putri Prabu Surasowan. Beliau adalah seorang sultan yang mengerti akan ekonomi dan politik. Prabu Surasowan wafat, namun kini pemerintah Banten diwariskan kepada anaknya, yakni Arya Surajaya atau Prabu Pucut Umun, di mana pada masa itu Arya Surajaya menganut agama Hindu. Pada pemerintahan Arya Surajaya, Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon atas panggilan dari pengurusan bupati di Cirebon karena Pangeran Cakrabuana wafat. Lalu Syarif Hidayatullah diangkat menjadi bupati di Cirebon sekaligus menjadi Susuhan Jati, sedangkan putranya Hasanuddin memilih menjadi guru agama Islam di Banten. Bahkan beliau dikenal memiliki banyak santri di wilayah Banten. Lalu beliau mendapatkan gelar Syekh menjadi Syekh Hasanuddin. Meskipun beliau menetap di Banten, namun beliau tetap menjenguk sang ayah di Cirebon untuk bersilaturahmi. Setelah sering bersilaturahmi, beliau mendapatkan tugas dari ayahnya untuk meneruskan tugas sang ayah, yakni menyebarkan agama Islam di Banten. Setiba di Banten, Syekh Maulana Hasanuddin melanjutkan misi dakwah ayahnya bersama para santrinya. Beliau berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya, mulai dari Gunung Pulosari, Gunung Karang atau Gunung Elor, hingga ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Pada masa pemerintahan Prabu Pucuk Umun, hubungan antara Prabu Pucuk Umun dan Sultan Maulana Hasanuddin sangatlah buruk yang tidak dipahami oleh masyarakat. Prabu Pucuk Umun tetap bersih kukuh untuk mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan atau agama Hindu sebagai agama resmi di Pajajaran atau di Banten. Namun tidak sedemikian dengan Syekh Maulana Hasanuddin. Beliau terus melanjutkan dakwahnya dengan lancar. Namun pada masa itu Prabu Pucuk Umun menentang Syekh Maulana Hasanuddin untuk berperang. Namun bukan berperang untuk duel. Namun Prabu beradu ayam. Karena jika berperang secara duel akan menimbulkan korban yang banyak. Itulah alasan Prabu Pucuk Umun
Mengapa berperang beradu ayam? Karena tidak ingin menimbulkan banyak korban. Prabu Pucuk Umun memilih tempat adu kesaktian ayam di lereng Gunung Karang karena dianggap sebagai tempat yang netral. Pada waktu yang ditentukan, kedua pihak pun beramai-ramai mendatangi lokasi. Prabu Pucuk Umun dan Syekh Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago saja, melainkan membawa pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan pasukan satu sama lain membawa senjata, karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Prabu Pucuk Umun membawa golok yang diselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Namun, Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa sebilah keris pusaka milik ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati yang diwarisi kepada Syekh Maulana Hasanuddin. Setiba di area pertarungan, Prabu Pucuk Umun mengambil tempat di tepi utara arena dengan mengenakan pakaian hitam-hitam, rambut gondrong sampai leher, dan mengenakan ikat kepala. Sementara itu, Syekh Maulana Hasanuddin tampak berdiri di sisi selatan arena dengan mengenakan jubah dan sorban putih di kepala. Sebelum pertarungan dimulai, kedua ayam jago dibawa ke tengah arena. Kedua ayam jago tersebut masih berada di dalam kandang ayamnya. Kandang ayaman bambu. Ayam jago milik Prabu Pucuk Umun telah diberi ajian otot kawat tulang besi, dan di kedua tajinya dipasangi keris berbisa. Sementara ayam milik Maulana Hasanuddin tidak dipasangi senjata apapun, tapi tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Ayam itu telah dimandikan dengan air sumur Masjid Agung Banten. Pada saat ayam itu dimandikan, dibacakan pula ayat-ayat suci Al-Quran. Konon, ayam jago milik Maulana Hasanuddin adalah penjelmaan salah seorang pengawal sekaligus penasehatnya yang bernama Syekh Muhammad Saleh. Ia adalah murid Sunan Ampel dan tinggal di Gunung Santri di Bojonegara, Serang. Karena ketinggian ilmunya dan atas kehendak Allah, ia mengubah dirinya menjadi ayam jago. Akhirnya pertarungan tersebut dimulai. Dari kedua belah pihak saling memberikan semangat kepada jagonya masing-masing. Tiba-tiba ayam jago Pucuk Umun jatuh terkulai di tanah dan meregang nyawa. Rupanya ayam jago itu terkena tendangan keras ayam jago Maulana Hasanuddin. Pertarungan itu dimenangkan oleh jago Maulana Hasanuddin. Akhirnya Syekh Maulana Hasanuddin memenangkan pertandingan adu ayam itu. Prabu Pucuk Umun pun mengaku kalah. Ia kemudian mendekati Maulana Hasanuddin untuk memberi ucapan selamat seraya menyerahkan golok dan tombaknya sebagai tanda pengakuan atas kekalahannya. Penyerahan kedua senjata pusaka juga berarti menyerahkan kekuasaannya kepada Maulana Hasanuddin atas Banten Girang. Setelah itu, Prabu Pucuk Umun berpamitan. Ia bersama beberapa pengikutnya kemudian mengungsi ke Banten Selatan, tepatnya di ujung kulon atau ujung barat Pulau Jawa. Mereka bermukim di hulu Sungai Ciujung di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Atas perintah Prabu Pucuk Umun, para pengikutnya diharapkan untuk menjaga dan mengelola kawasan yang berhutan lebat itu. Konon, merekalah cikal bakal orang Kenekes yang kini dikenal sebagai suku Baduy. Sedangkan para pengikut Prabu Pucuk Umun yang terdiri dari pendeta dan punggawa kerajaan Pajajaran menyatakan masuk Islam di hadapan Syekh Maulana Hasanuddin. Dengan demikian, semakin muluslah jalan bagi Syekh Maulana Hasanuddin dalam menyebarkan dakwah Islam di Banten. Atas keberhasilan tersebut, ia kemudian diangkat oleh Sultan Demak sebagai Bupati Kedipaten Banten. Pusat pemerintahan semula di Banten Girang dipindahkan ke Banten Elor atau Surosoan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Selanjutnya, karena keberhasilannya pemimpin daerah itu dengan membawa kemajuan yang pesat di berbagai bidang, Kadipaten Banten kemudian diubah menjadi negara bagian Demak atau Kesultanan Banten dengan tetap mempertahankan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama.
pada tahun 1526 Masehi, Banten pesisir berhasil direbut oleh Panglima Fadillah Khan dan pasukannya. Hasanuddin diangkat menjadi Bupati Banten pesisir pada usia 48 tahun. Konon, ketika terjadi huru-hara, Hasanuddin dibantu oleh beberapa pasukannya dari Banten Girang. Kelak kemudian hari Banten Girang menggabungkan diri dengan wilayah Banten pesisir, sehingga praktis Hasanuddin menjadi penguasa Banten pesisir dan Banten Girang. Hampir semua penduduk Banten beralih agama menganut Islam. Ia bernama Nobat Penembahan Hasanuddin. Untuk memperkuat posisi pemerintahannya, Hasanuddin membangun wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan administratif. Ia pun mendirikan istana yang megah dan diberi nama Keraton Surasowan, mengambil nama kakeknya atau Surasowan yang sangat menyayanginya. Nama keraton tersebut akhirnya berkembang menjadi nama kerajaan. Berita ini diadakan dalam prasasti tembaga berhuruf Arab yang dibuat oleh Sultan Abdul Nazar tahun 1671 sampai 1687. Nama resmi kerajaan Islam di Banten adalah Negeri Surasowan. Pada tahun 1568 Masehi, Susuhunan Jati wafat. Kemudian Penembahan Hasanuddin memproklamirkan Surasowan sebagai negara yang merdeka, lepas dan kekuasaan Cirebon. Penembahan Hasanuddin menikah dengan Putri Indrapura, kemudian memperoleh putra bernama Maulana Yusuf. Kelak Maulana Yusuf menggantikan posisinya sebagai penguasa Banten.